Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Teleta Viva, dan selamat siang pada teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini saya Rahmat Setiawan, MPM 24-30-20-12 kelas 2A akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berhubungan untuk mengungkapkan satu ide pokok. Fungsi paragraf: 1. Mengekspresikan gagasan yang tertulis, memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan ke dalam rangkaian kalimat sehingga membentuk suatu kesatuan. 2. Untuk menandai peralihan gagasan baru. Sebuah karangan yang terdiri beberapa paragraf memiliki beberapa ide atau gagasan. Ide atau gagasan tersebut terletak di masing-masing paragraf, sehingga jika kita membuat paragraf baru, maka kita juga membuat gagasan baru. Yang ketiga yaitu menandai peralihan gagasan baru. Sebuah karangan yang terdiri beberapa kalimat, ide atau gagasan. Ide atau gagasan tersebut terletak di masing-masing paragraf, sehingga jika kita membuat paragraf baru, maka kita juga membuat gagasan baru. Jenis-jenis paragraf. Mengenai jenis-jenis paragraf, kita dapat mengklasifikasikan berdasarkan 1. Letak kalimat utama atau gagasan pokok, deduktif, induktif, ineratif, dan campuran. 2. Jenis cerita, sifat, dan tujuan, yaitu narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Yang ketiga, fungsi dalam karangan, pembuka, isi, penghubung, dan penutup. Paragraf deduktif, paragraf yang dimulai dengan mengemukakan gagasan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Secara umum, contoh paragraf: kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu, tetapi hari ini ia memaksa membuka usaha baru. Paragraf induktif, paragraf yang dimulai dengan menggunakan penjelasan, kemudian diakhiri dengan gagasan pokok. Contoh paragraf: semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak akan lancar. Informasi akan sendat-sendat. Bahasa memang alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Paragraf campuran, paragraf yang dimulai dengan mengemukakan gagasan pokok, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelasan, dan diakhiri dengan kalimat utama atau simpulan. Kalimat utama yang pada akhirnya paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Contoh paragraf: dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Selanjutnya, paragraf narasi, menceritakan. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik. Contoh paragraf: jam istirahat, Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya mengadahkan ke langit-langit perpustakaan, mengernyitkan kening, tersenyum, dan kembali menulis. Asik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Paragraf deskripsi atau menggambarkan. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Contoh paragraf: perempuan itu tinggi semampai. Gelapnya warna ungu yang menutupi kepalanya membuat kulit wajahnya yang kuning nampak semakin cantik. Matanya bulat bersinar disertai bulu mata yang tebal. Hidungnya mancung sekali, mirip dengan para wanita Palestina.
Yang terakhir yaitu kesimpulan. Memilih jenis-jenis paragraf yang tepat adalah kunci untuk komunikasi yang efektif. Setiap jenis memiliki peran unik dalam membentuk narasi, memberikan informasi, atau meyakinkan audien. Dengan menguasai berbagai jenis paragraf, kita dapat menciptakan tulisan yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik dan berdaya guna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.